Audio Jungle. Shalom, Horas, selamat pagi buat kita Amang Inang dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh kasih, yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun kembali dengan kesehatan yang dari Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang saudara terkasih, nats renungan firman Tuhan buat kita hari ini Senin 24 Maret 2025 terambil dari Hosea 11 ayat 11 yang dibacakan anak remaja kita. Nats renungan hari ini hari Senin tanggal 24 Maret 2025 diambil dari Hosea 11 ayat 11. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di bahasa Batak dido, akahidir donasida tongon marlojongi songon pidong sian besir, jala songon darapati sian tanah Asyur. Dungi payanokku nasida dijabu nasida marsonang-sonang minna Jehovah. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini menggunakan perumpamaan burung yang kembali ke sarangnya untuk menggambarkan pemulangan bangsa Israel dari pengembaraan mereka di Mesir. Seperti burung yang datang dari Mesir dan seperti merpati yang datang dari Asyur.
Allah berjanji untuk membawa kembali bangsa Israel ke rumah mereka, yaitu ke tanah air mereka, setelah mereka mengalami pengembaraan dan hukuman atas ketidaktaatan mereka. Janji pemulangan ini dapat diartikan baik secara rohani maupun fisik. Allah ingin membawa kembali bangsa Israel kepadanya dan juga membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Umat Israel jelas-jelas telah membelakangi Tuhan dan berpaling kepada berhala. Tapi Tuhan tetap panjang sabar, tak langsung membinasakan mereka. Kesempatan masih Dia berikan agar manusia kembali kepadanya. Sesungguhnya hati Tuhan sangat sedih dan kecewa melihat kedegilan hati umat Israel. Karena semakin mereka dipanggil, semakin mereka menjauh dari hadapannya. Tapi Tuhan tak menghendaki umatnya binasa. Tuhan memperlakukan mereka dengan kesetiaan dan kasih. Amang inang yang terkasih, dari pengalaman bangsa Israel ini, kita dapat belajar menghargai betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Sekalipun kita sering memberontak dan tidak taat, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kebesarannya terhadap kita. Dalam firman Tuhan hari ini, Hosea mengajak kita untuk merasakan kedahsyatan cinta Tuhan bagi manusia. Kedahsyatan cinta itu dijelaskan melalui tindakan aktif Tuhan bagi umatnya. Tuhan mengajar, berjalan, mengangkat, menyembuhkan, dan membungkuk untuk memberi mereka makan. Hal ini tetap dilakukan Tuhan, sekalipun umatnya tidak mau insaf. Dalam kasih-Nya, hati Tuhan tetap berbalik kepada umatnya. Kita mungkin mudah mengingat dan menghafal ayat Alkitab tentang cinta Allah kepada segenap ciptaannya. Namun, cinta bukan hanya kata-kata. Kita harus mempraktikkan cinta dalam kenyataan hidup itu sendiri. Dan Tuhan mengingatkan kita pada sifat dan sikap orang tua terhadap anaknya. Amang inang saudara terkasih, seperti orang tua pasti dengan sabar mengajari anaknya berjalan. Ia menimang, menggendong, mendidik, dan mengasuhnya hingga remaja. Kadang ia memang marah dan kesal melihat tingkah laku anak yang menentangnya. Namun setelah itu ia akan memeluk anaknya dan mengasihinya kembali. Walau kesal dan marah, hati orang tua selalu berbalik kepada anaknya. Orang tua pasti gigih dalam bekerja dan berdoa demi mencukupi kebutuhan anaknya. Apalagi Tuhan sebagai pencipta dan pemilik umatnya, Ia setia dan gigih bagi kita. Cintanya lebih kuat daripada kekesalan hatinya. Kesabarannya lebih kuat daripada kemarahannya. Dia selalu merindukan umat yang dikasihi untuk dipanggil dan dipilihnya. Dia selalu mengingatkan diri dengan umatnya dalam kesetiaan dan kasih. Mari kita selami perasaan Tuhan saat kita melakukan hal yang mengecewakannya. Mari kita rasakan getar hati Tuhan saat kita tidak mau insaf. Dan kita rasakan kesabarannya saat Allah menahan kekesalan hatinya dan menanggapi tingkah pemberontakan kita. Kita rasakan juga cinta, belas kasih, kesetiaan, dan sukacitanya ketika Dia berkenan mengampuni kita,
Saat kita mampu mengenakan semua perasaan itu di dalam diri kita, maka kita akan mampu mengasihi Allah dan bersyukur atas kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi yang indah ini. Bukalah hati kami Bapa supaya kami seperti yang Tuhan inginkan, mampu mengasihi dengan setulus hati sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan, kiranya tuntunan dan penyertaan-Mu yang selalu bersama kami. Berdoa Tuhan buat semua anak-anak kami, mulai dari yang kecil hingga dewasa. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberi kesehatan. Tumbuh kembang mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah dan yang sudah kuliah, yang bersama-sama dengan kami, dan yang juga jauh dari keluarga, yang menempuh pendidikan dan yang sedang bekerja. Tuhanlah yang menyertai mereka, jauh dari pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan juga kami sebagai orang tua, biarlah kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Apapun usaha pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan yang memberkati. Cukupkan Bapa apa yang kami perlukan. Setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, Tuhanlah yang memampukan kami untuk melewatinya dengan kasih dari Tuhan. Berdoa juga kami Bapa buat jemaat Tuhan yang merindukan hadirnya anak di tengah-tengah keluarga, yang mencari pekerjaan, dan anak-anak kami Tuhan yang sudah cukup umur untuk berumah tangga. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang mendengarkan doa-doa kami, sehingga tiba waktunya Tuhan memberinya tepat pada waktunya. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia dan inang nama balu. Tuhan yang memberkati, mencukupkan semua yang dibutuhkan, berpengharapan hanya ke dalam kasih Tuhan saja, dan yang memberi kesehatan. Berdoa juga kami Bapa buat jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun mereka hari ini. Kiranya Tuhan yang memberi kesehatan, umur panjang, sukacita menjalani hari-hari mereka bersama keluarga. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita semua. Amin.